Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast Mobile. Dan hari ini Rujuk Podcast berkesempatan mengikuti agenda reses dari anggota DPR RI dari fraksi PAN. Siapa lagi kalau bukan Bu Haja Intan Fitriana Fauzi. Assalamualaikum. Bu Intan, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin cerah, makin cantik ya Bu ya di siang ini. Baik, nah di tengah kami juga ada anggota DPRD Kota Bekasi 3 periode dari fraksi PAN yang juga sekretaris DPD PAN Kota Bekasi, Pak Haji Abdul Muin Hafid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Di tengah kami juga ada calon anggota DPRD Kota Bekasi nih, ketua DPC yang saat ini menjabat ketua DPC Medan Satria, Bu Haja Ahadiatun Nurul Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Bu Haji Intan, ini kan agenda reses nih, menyapa masyarakat, artinya kan menyerap aspirasi. Kalau bicara Bu Intan kan dikenal masyarakat sebagai anggota dewan yang sering turun nih ke masyarakat. Bahkan di Medan Satria ini nggak tanggung-tanggung 2 miliar aspirasinya diperjuangkan begitu Bu. Nah mungkin bisa diinformasikan ke kawan Rujuk sejauh ini periode kedua Ibu sebagai wakil rakyat di DPRI, apa saja yang sudah diperjuangkan untuk masyarakat Kota Bekasi begitu. Ya, alhamdulillah saat ini saya diamanahkan di Komisi 6 yang mitranya adalah Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan berhasil menurunkan harga minyak goreng. Karena kalau minyak goreng naik, sembako naik, berimbas. Ya. Ibu-ibu juga teriak gitu. Betul. Semua gaduh. Iya. Sekarang nggak ada lagi yang ngantri. Kemudian Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir serta seluruh jajaran. Kemudian juga ada Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan BSN. Tentunya fokus kami di Komisi 6 bersama mitra adalah bagaimana pemulihan ekonomi. Setelah COVID 2 tahun, banyak yang kena PHK, lari ke usaha sendiri. Lalu warung-warung, toko mungkin banyak yang tutup, bagaimana memberdayakan lagi UKM itu. Ada program-program dan anggaran yang tentunya bisa diserap. Kalau dulu saya di Komisi 5 lebih kepada infrastruktur. Ada 2000 unit rumah, bedah rumah, BSPS, programnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, berbagai kaitan dengan disub dan sebagainya. Kemudian juga tanggul perbaikan karena kita tahu saya ingat tuh waktu di Kemang Pratama kalau nggak salah ya. Betul. Jadi aspirasi saya itu antara lain adalah perbaikan tanggul Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, kemudian Cipendawa yang kemudian beserta jalannya juga. Lalu banyak lagi yang lainnya. Kemudian di Komisi 9 Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja, kemudian juga pada saat COVID tentu kita harus membantu masyarakat dengan berbagai sembako. Dan saat ini inilah saatnya kita pembangunan manusianya. Jadi dengan berbagai pemberdayaan UKM. Siap. Nah, kemudian di Medan Satria ini kan, atau khususnya di Kelurahan Pejuang, suara Bu Intan yang sangat besar, sinergi dengan Pak Haji Muin nih. Nah, mungkin ke depan apa sih Bu ibadah yang ingin Ibu sinergikan dengan partai, khususnya pengurus di wilayah dengan DPRD tingkat kota Bekasi seperti itu? Ya. Alhamdulillah saya diamanahkan warga Kota Bekasi secara keseluruhan dan warga Kota Depok, sehingga menjadi salah satu dari 6 anggota DPR RI yang dapilnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Dan Pak Haji Abdul Muin Hafid beserta keluarga, Ibu Nurul bukan baru lagi untuk saya. Karena saya maju di DPR RI itu kami selalu bersama. Dan menurut saya warga Pejuang secara khusus, kemudian Medan Satria, Bekasi Barat, dan juga tentunya warga Kota Bekasi secara keseluruhan perlu dukungannya untuk Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu bersinergi tentunya baik dengan struktur DPC dan juga dengan unsur-unsur masyarakat, tokoh masyarakat semua. Karena ujungnya adalah kalau kami jadi kembali lagi kepada masyarakat. Dan kalau bicara Pak Muin, ya memang basisnya karena makanya terbukti beliau 3 periode. Oleh karena itu menurut saya udah cukup 3 periode di Kota Bekasi. Naik dong harus ke provinsi. Karena gini juga, suara Pejuang, suara Medan Satria, Dapil Medan Satria Bekasi Barat ini tidak akan hilang. Sudah ada Ibu Ketua RW calon, yang melanjutkan. Betul. Oke, Pak Muin, kalau bicara perang kita harus tahu medan, Pak.
ini kan medan satria gitu. Jangan menghasilkan pejuang gitu kan. Nah, Pak Muin tadi didoakan dan disupport nih oleh Bu Intan untuk naik level ke Provinsi Jawa Barat. Nah, kesanggupan atau kesiapan Pak Haji seperti apa begitu? Terima kasih Rujuk ya. Terima kasih Ibu Intan, Bu Haja Nurul, dan ucapan terima kasih atas kepercayaan daripada Ibu Intan melakukan kegiatan reses di dapil kami yang alhamdulillah sangat luar biasa ya, oleh 6 RW tadi ya. Jadi hampir kurang lebih dari 500 peserta tadi ya. Udah kayak kampanye tadi ramainya gitu kan. Padahal 2 tahun lagi itu kampanye Pak Haji. Jadi memang ya kata kunci sebenarnya kita sebagai wakil rakyat itu adalah bagaimana merawat, menjaga ya, memelihara dan juga yang memberikan selalu dukungan support. Betul. Bukan hanya secara infrastruktur itu sudah jelas. Ini yang kadang-kadang yang kita lupakan ya, kalau ada warga yang sakit ya. Ini yang kadang-kadang kebanyakan oleh kita. Alhamdulillah kami mempunyai tim di RSUD untuk melayani semua warga, bukan hanya warga di Medan Satria, Pejuang, tapi Sekota Bekasi. Warga Sekota Bekasi, karena kami punya tim untuk 24 jam memang saya amanahkan untuk melayani daripada warga yang mengalami kebutuhan-kebutuhan musibah ya. Khususnya memang yang kemampuan ekonominya yang enggak nah sehingga mengalami musibah ini kan ya kita perlu untuk bantu dan hal yang lain ya, yang kita perlu lakukan. Jadi hubungan dengan masyarakat alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah merupakan ya filosofi saya sebagai wakil rakyat bahwa kita ini adalah menjadi pelayan daripada masyarakat ya. Amanah ini yang harus kita pegang teguh gitu. Siap. Nah, kalau bicara aspirasi Bu Intan kan banyak nih Pak Haji di Medan Satria begitu. Nah, Pak Haji sendiri apa yang sudah mungkin dirasakan betul nih sebagai warga di Medan Satria dari aspirasi Bu Intan begitu? Jujur saja bahwa itulah yang menginspirasi kami ya, bahwa alhamdulillah kami bersyukur ya dengan diamanahkannya Bu Intan menjadi anggota DPR RI yang sangat luar biasa ya. Jadi yang kita rasakan oleh masyarakat itu pada saat juga musibah kemarin COVID ya, dengan bantuan mulai dari alat desinfektan, ya kan, obatnya dan segala macamnya, dan termasuk juga kebutuhan sembako yang luar biasa untuk bantuan di saat kondisi daripada masyarakat kami memang sangat membutuhkan. Nah, inilah yang kita butuhkan semuanya ya. Nah, kita bahu-membahu antara DPR RI dengan daripada DPRD. Belum lagi yang lain-lainnya ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Intan ya, termasuk masalah bedah rumah ya. Bedah rumah yang sangat luar biasa juga kemarin, khususnya di daerah Medan Satria, Kalibaru, Harapan Mulia memang masih banyak dibutuhkan semuanya ya. Nah, juga termasuk juga daerah Pejuang dan termasuk Bekasi dan bahkan Kota Bekasi. Jadi dimanapun Ibu Intan ini ya, ditempatkan di komisi manapun itu luar biasa untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, sehingga karena memang kita jujur bahwa alhamdulillah saya ini kan dalam hal proses untuk pemilu ini kan kita tidak secara materi kan susah. Ya. Jadi kita berbuatnya itu ya dari sekarang. Investasi kepada masyarakat. Investasi terhadap masyarakat ya, memberikan ini. Kenapa ya? Karena banyak setelah kita temukan masyarakat ya banyak yang bahasa juga hanya 1 kali 5 tahun gitu ya kan. Betul. Dia baru muncul lagi. Nah, inilah harapan-harapan saya semuanya ya, menghimbau kepada masyarakat betul-betul bahwa ya jadi pemilih cerdas juga harus realistis ya kan. Jadi jangan hanya kita tanda petik hanya mengharapkan sesuatu, tapi kita lihat dampak daripada secara keseluruhan. Efek dampaknya itu kan luar biasa yang kita rasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Nah, baik yang dari Bintan maupun juga saya dari DPRD, karena di sini sudah bukan lagi sebagai masyarakat biasa, kita sudah menjadi bagian keluarga besar ya. Di Pejuang, Harapan Indah dan juga THB. Jadi apapun yang diminta oleh warga kami ya, yaitu baik secara bantuan dari APBD maupun juga bantuan secara pribadi, alhamdulillah. Nah, termasuk ini adalah komunitas-komunitas ya, goes, komunitas tenis meja, bulu tangkis, dan juga forum komunikasi musyawarah. Inilah menjadi sebuah wadah saya untuk selalu melakukan ada di tengah-tengah daripada masyarakat jamaah ya, dalam rangka apa? Bukan karena ingin mau menjadi lagi, tapi memang adalah kewajiban saya sekarang ini, dan mudah-mudahan ya masyarakat akan menilai. Tapi prinsip dasar saya bahwa kita berbuat aja dulu, kita berdoa,
ya segala sesuatunya kita serahkan lagi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah udah berkehendak, semuanya akan mudah melancarkan untuk kita jadi. Jadi kalau bicara aspirasi benar banyak betul ya dari Bu Intan ke masyarakat. Betul. Nah, kita bergeser ke Bu Haji Ahadiah. Ini kan Ibu kayaknya tadi dapat dukungan betul nih dari masyarakat. Yang dilulukan untuk menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Nah, Ibu sendiri bisa mungkin melihat sosok Bu Intan apakah menjadi inspirasi Bu Haji begitu? Terima kasih Mas Firman. Ya. Jadi memang harus diakui dari yang mungkin boleh ditanya, bahkan dulu aja Pak Pepen dulu sebelum ini pernah bilang anggota DPR RI yang kedengeran, yang kelihatan, yang berbuat Bu Intan ya. Iya. Maksudnya artinya begini, bahwa memang secara nyata saya juga belum lihat sih ada anggota DPR ya, saya kurang tahu, tapi memang yang terlihat mungkin seperti namanya ya, Intan kan berkilau gitu kali Bu ya. Iya. Tapi ini gini Mas, maksudnya memang seharusnya menjadi inspirasi kita semua. Karena saya juga sering bilang ke Pak Muin bahwa sebetulnya kan memang anggota dewan itu kan ada tuh yang kalau nggak salah di tatip ya, yang satu poin itu wajib dia bertanggung jawab infrastruktur. Nah itu kan kalau kita lihat, kan saya suka jalan-jalan, saya suka protes, mana sih anggota dewan? Iya. Artinya masih banyak, tapi kadang-kadang saya juga gini juga kan, saya kadang-kadang suka ngobrol juga nih sama sesama dewan, jadi mereka sendiri suka bingung. Kita mau ngasih tuh apa gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada dua friksi sebenarnya. Tapi kalau yang saya lihat nih, kembali ke Ibu. Kalau saya lihat Ibu kan cenderung lebih berhati-hati. Maksudnya begini, supaya bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran ya. Oke. Jadi mungkin sih bagi yang melihat sekilas Ibu memang kelihatan agak berhati-hati. Tapi sebetulnya tinggal kita yang komunikasi aja ke Ibu. Gampang kok komunikasi sama Ibu ya. Bu, saya minta ini, namanya kan beliau pasti sibuk ya. Beda dengan Pak Muin yang tiap hari ketemu, mudah ditemui kan. Kan beliau ke Senayan juga ini karena reses begitu ya, menyapa masyarakat begitu. Maksudnya berarti malah kalau bisa pertemuan begini saya usul lebih sering-sering karena begini makanya kan tadi saya bilang pilihlah dewan yang dekat, yang dikenal. Karena kadang-kadang begini Mas, namanya masyarakat kadang-kadang tuh suka kalau bahasa Jawanya tuh nggak mudeng. Jadi mereka tuh karena sudah gini tapi tetap aja kadang-kadang milihnya karena mohon maaf dalam tanda kutip pragmatis gitu ya. Tapi kita berharap karena begini, saya lihat memang ada beberapa perbedaan ya. Jadi izin Bu Intan, jadi seperti di Pejuang dengan di THB itu kondisi masyarakat memang beda. Karakternya berbeda. Nah, jadi kita memang harus punya strategi yang berbeda juga gitu. Jadi insya Allah sih kalau kita bisa memperlakukan mereka sesuai kondisi mereka, keinginan mereka juga begitu ya. Insya Allah. Jadi dan memang buat mereka itu mereka cuma bilang pokoknya yang banyak bantu, yang banyak kasih aspirasi itu yang kita luar biasa. Nah berarti kan itu juga pernah diungkapkan ke Bapak ya Pak. Jadi pokoknya Pak Dewan yang ngasih aspirasi. Artinya memang kita yang paling penting itu silaturahmi, komunikasi, supaya mereka lebih kenal, lebih paham, lebih ini. Jadi ya saya sih berharap Ibu Intan juga tidak lelah-lelahnya, kan. Jadi ya kalau banyak permintaan wajar lah Bu ya, namanya kan mumpung gitu. Tapi ya itu sih Bu, saya berharap malah seperti ini mungkin bisa diagendakan lagi, karena tadi kan auranya beda, mereka juga happy gitu karena mungkin juga seneng bisa ketemu langsung dengan Pak Muin, dengan Pak Dewan. Karena kadang-kadang yang di sini juga saya pingin banget deh ketemu Pak Muin, tapi sungkan gitu. Saya pingin deh ketemu Bu Intan gitu kan. Tapi tadi kayaknya akrab betul dengan masyarakat gitu ya. Kalau alhamdulillah sih memang kalau 5 RW ini kan 6, 8 itu memang sebetulnya merupakan basis utama kita. Jadi artinya begini kan, kadang-kadang menjaga itu lebih sulit daripada mempertahankan. Nah, tapi tentunya kita harapkan yang sudah ada ini kan mereka anggaplah satu orang. Mereka punya keluarga pasti kan, punya cucu. Nah, itu kan satu orang bisa membawa 10 atau 20 suara. Nah, jadi ya mudah-mudahan dengan support dari Bu Intan, kemudian Pak Muin yang betul-betul terlibat dengan masyarakat, karena memang saya kadang-kadang kasihan nih Mas Lukman, Bu Intan lihat Bapak nih harus tiap kan mau minta ke Bu Intan, pasti yang di Uber juga Pak Muin katanya. Iya. Sampein ya. Iya. Melalui jalur Pak Muin ya. Tapi prinsipnya saya terima kasih sekali.
apa Ibu sudah melaksanakan proses di sini, berarti kan itu merupakan kepercayaan juga buat kami, dan mudah-mudahan itu bisa menambah semangat, menambah semangat, jadi masyarakat juga tambah yakin, Amin. Ya, tambah yakin bahwa wah memang Dewan dari PAN ini benar-benar amanah gitu, sesuai dengan nama partainya gitu ya. Ya. Amin. Kami juga mohon koreksinya. Ini kayaknya cocok betul nih Pak Haji, Ibu jadi Dewan nih. Kayak tugas dengan masyarakat sudah tahu betul ya Bu Haji ya. Saya sudah dididik 17 tahun. Oh iya, luar biasa. Nah mungkin sebelum ditutup Bu Intan, mungkin ada pesan buat masyarakat Kota Bekasi Bu, terkait mungkin karena kondisi sekarang pandemi juga belum berakhir, kemudian Kota Bekasi lagi ramai DBD juga nih Bu. Kemudian tadi sesuai dengan tupoksi Ibu, tadi mungkin pada pelaku usaha yang mungkin kesulitan izin mungkin bisa dibantu melalui siapa, tim Ibu atau melalui medsos bagaimana yang punya Ibu gitu kan. Monggo Bu. Alhamdulillah hari ini saya melakukan reses di Pejuang, dan total reses saya saat ini 60 titik. 60 titik. 60 titik Kota Bekasi dan Kota Depok. Ini bukannya saya kebut, karena selama pandemi pun saya melakukan reses. Hanya memang mungkin isunya terbatas, lebih kepada isu COVID. Kalau sekarang betul-betul menyerap aspirasi, dan sebetulnya ini lebih kepada silaturahmi. Saya menyampaikan terima kasih kepada warga Pejuang, THB, Harapan Indah, dan seluruh Medan Satria juga Kota Bekasi, bahwa perjalanan itu dari saya diamanahkan sampai sekarang tentu masih banyak yang kurang dan sebagainya. Disinilah saatnya saya bersilaturahmi dan konsolidasi dengan masyarakat. Nah, selain itu tentunya dengan saya diamanahkan sekarang di Komisi 6, tadi saya bilang kita ini sekarang kalau bicara penyakit, wabah menular COVID, insya Allah masyarakat sudah tahu bagaimana menanggulanginya. Nah, tinggal sekarang kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Nah, banyak hal yang bisa diserap, akses permodalan, proses produksi, pemasaran, karena itu biasanya yang menjadi masalah apapun produknya. Apakah produk makanan, minuman, barang lainnya gitu ya, fashion segala macam, termasuk bapak-bapak mau montir kayak mau apa gitu kan, mau dagang, apapun itu bisa diberdayakan dari masyarakat. Karena saya yakin Kota Bekasi ini adalah kota yang bergantung kepada komersial, kepada dagang, jasa dan perdagangan. Jadi itu yang harus betul-betul kita kencangkan. Saya siap menggelontorkan aspirasi itu, dan saya artinya sangat yakin berada dimanapun komisinya, saya bisa menarik aspirasi program dan anggaran APBN itu untuk warga Kota Bekasi. Siap. Paling Kota Bekasi katanya mau siap jadi kota entrepreneur begitu ya Bu ya? Iya. Baik, kayaknya cocok Pak Haji untuk jalan wali Kota Bekasi nih. Amin, amin. Nah, Pak Haji mungkin siap. Mungkin Pak Haji mungkin ada pesan buat masyarakat sebelum ditutup. Oke, terima kasih Rujuk dan Ibu Intan, Ibu Hajani Nuruleni. Alhamdulillah bahwa sebagai wakil rakyat tentunya kita selalu ingin memberikan yang terbaik terhadap masyarakat, khususnya kepada konstituen kita semuanya, baik secara lewat APBD, APBN, dan juga selama itu memang untuk kebaikan untuk masyarakat, kita pun juga memberikan juga sesuatu yang masih dalam tataran yang normal. Yang penting bahwa masyarakat yang kita lakukan ini tidak ada semata-mata apa-apa. Niat kita hanya ingin bersama-sama dengan masyarakat, warga untuk menjadikan khususnya Kota Bekasi ini sesuai dengan misi visi daripada pemerintah, maju, cerdas, ihsan dan segala macamnya. Dan ini pun harus kita dukung dan kita support. Dan tentunya alhamdulillah saya bersyukur bahwa Ibu Intan bisa hadir bersilaturahmi tadi dengan hari ini 9 RW ini. 9 RW ya? Luar biasa. 9 RW yang tadi Pak Lukman sampaikan, ya mudah-mudahan adalah merupakan sebuah hal yang baik dan positif ya, untuk kita selalu berbuat apapun yang terjadi nanti pemilu 2024. Saya yakin bahwa masyarakat Kota Bekasi juga ada masyarakat yang sudah cerdas, betul. Bisa mampu untuk menilai, karena penilaian itu kan ada dua, baik secara penilaian secara institusi lembaga partai dan juga figur yang akan menjadikan juga orang menjadi anggota dewan. Karena menurut pandangan saya bahwa partai itu kan hanya sebagai alat, kendaraan, ya kan, yang masuk ke dalam itu adalah orang-orangnya yang memang amanah, yang ingin memajukan untuk masyarakat Kota Bekasi dan juga Ibu Intan dengan Kota Depok. Insya Allah mohon doa
masyarakat Kota Bekasi, Iya. bahwa PAN tetap berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan yang terbaik demi untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi, negara, bangsa yang kita sama-sama yang kita cintai. Insya Allah. Amin, Amin. 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 Luar Amin. Ya biasa. Rabbal Oke, cocok Alamin. nih di provinsi beliau nih 2024. Baik, Bu RW nih atau Bu Haja Hadiatun mungkin closing statement Bu. Sebelum jadi nanti dilantik nih tahun 2024. Amin. Amin. Saya singkat aja Mas. Iya. Namanya saya pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama di Dapil 6 Bekasi Barat Medan Satria yang sudah menitipkan suaranya ke Pak Muin dengan Pak Dengan Bu Haji. dengan Ibu Hajintan. Mudah-mudahan ke saya juga nanti. Amin, amin. Jadi tapi tentunya kami juga berharap bahwa mari menjelang politik pemilu 2024 sama-sama kita belajar mengedukasi diri maupun keluarga dan orang lain bahwa ya kita berupaya untuk melakukan politik bersih lah. Amin, Artinya siap. jangan sampai walaupun setiap tahun selalu ada yang namanya money politik, tapi mari kita kembali ke hati nurani. Iya. Hati nurani seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman baik warga, ayo kita pilih anggota dewan yang dekat dengan kita, yang memang sudah berbuat bagi kita, yang sudah banyak memberikan. Jadi supaya tidak salah lah kita. Oke, siap. Oke, caleg PAN mah selalu nih berbuat dulu, nggak pernah ibaratnya ada money politik ya Bu ya. Iya. Sebelum ditutup Misal. mungkin bisa Pak dengan Bu Haji, dengan Bu Haji Hade itu Kota Bekasi basis PAN begitu ya. Bisa ya? Siap. Oke, siap kalau rujuk dari Bu Haji Intan dan Pak Muin dan Bu Haji Hadiatun. Silakan. Kota Bekasi Basis PAN. Luar biasa. Terima kasih waktunya Bu Haji Intan, Pak Muin, dan Ibu. Kalau rujuk demikian perbincangan kami dengan anggota DPR RI yang luar biasa sekali di Kota Bekasi, sangat banyak aspirasinya, Bu Haja Intan Pauji, dan anggota DPRD Kota Bekasi 3 periode, Pak Haji Muin yang insya Allah 2024 menjadi wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat, dan calon DPRD Kota Bekasi Bu Haja Hadiatun. Dari kediaman Pak Muin kami Assalamualaikum, mohon Pak undur Sam. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh.